ذريته ووالده كله وقام بالله سيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan faidah yang kemarin masih belum kita baca dari hadis yang ke-336 tentang pemberitaan Nabi tentang maratibud dzunub, tingkatan-tingkatan dosa dari syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, serta ucapan-ucapan dusta dan sumpah-sumpah palsu. Itu adalah merupakan tingkatan-tingkatan dosa. Maka dari itu kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama adalah ad-dzunub, bahwa dosa itu tatafawut, berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat, istilahnya ada tinggi rendahnya dosa, besar kecilnya dosa. Fil azami, di dalam kebesarannya, bihasbi mafasiliha, sesuai dengan akibat jelek yang dimunculkan dari dosa tersebut. Semakin besar dampak kejelekannya, maka semakin besar pula dosa tersebut. Semakin sedikit mafsadahnya, tentu semakin sedikit pula kadar dosa tersebut. Oleh karenanya, ini bentuk suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa itu demikian membahayakan manusia. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri yang berbuat dosa, dan membahayakan umat yang lain. Karena kadang suatu bencana dan wabah bala atau musibah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa secara khusus, tapi kadang orang yang lainnya ikut dampak kejelekan dari dosa tersebut. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takulah kalian dengan fitnah, dengan dosa dan kerusakan, yang dampak daripada kerusakan dan fitnah itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat kezaliman secara khusus, tapi akibat jelek ini akan memberikan dampak dan pengaruh kepada orang yang lain. Ini adalah dosa. Oleh karenanya, dosa ini perkara yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, khususnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi mulia mereka, generasi yang betul-betul sangat hati-hati dari dosa, sangat takut dengan dosa. Dan itu memang sifatul mukmin wal mukmin, disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari meriwayatkan, di mana Rasulullah mengatakan, innal mu'min yara dunubahu kaqa'idin tahtal jabal akhafu atau yakhafu ayaqa'a fihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang beriman itu memandang dosanya seperti dia duduk di bawah gunung, yang gunung itu khawatir akan menjauh dan meruntui dirinya. Ini kekhawatiran orang yang beriman dengan dosa. Adapun orang yang meremehkan dosa, dianggap remeh dosa, menganggap kecil suatu dosa, itu bukan sifat orang yang beriman. Itu sifatnya orang fasik, orang yang rusak. Di mana Rasulullah mengatakan, wa innal fasik yara dunubahu kadhubabin marra ala anfih. Adapun orang yang fasik, kata Nabi, melihat dosanya atau memandang dosanya seperti lalat yang lewat di hadapan hidungnya, menganggap remeh permasalahan. Ayo al-ikhwan, kita ini jadi sulit beribadah kepada Allah, rezeki kadang juga kurang, dan berbagai macam bala dan musibah menimpa kita. Itu semua adalah sebab daripada dosa-dosa kita. Oleh karenanya, hati ini akan selalu berat untuk beribadah, manakala hati ini selalu diisi dengan dosa dan kita kurang istighfar dan kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun hati itu mati tanpa terasa. Lambat laun semangatnya berhilang, semangatnya berkurang, kekusukannya berkurang tanpa dia sadari. Itu juga karena buah daripada dosa dan kesalahan kita, yang kita tidak beristighfar, yang kita kurang bertobat. Dosa itu mematikan hati kita. Maka amallah indah, apa yang disebut oleh seorang alim, seorang mujahid,
ahli ilmu az-zuhud, yaitu al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Dia menuturkan tentang masalah dosa ini dalam bait syair yang sangat indah. Dia mengatakan ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yuridu dhulla ilmanuha wa tarku dzunubi hayatal qulubi wa khairu li nafsika asyanuha. Kata beliau, aku memandang dosa itu mematikan hati. Aku melihat dosa itu mematikan hati. Dan di dalam dosa itu mewariskan kecuali kehinaan. Dosa itu tidak mewariskan bagi pemiliknya kecuali kehinaan. Kehinaan di mana ya kawan? Kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat. Di dunia tidak ada orang yang memuliakan ahli dosa. Di dunia tidak ada orang yang memuji-muji orang yang berbuat kemaksiatan. Di akhirat lebih jelas lagi bagaimana Allah menghinakan mereka di banyak ayat. Ketika mereka tidak bertobat, sebutkan dalam beberapa ayat Allah menghinakan para pelaku dosa. Di antaranya dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbihim turja'un. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha, inna nasinakum fadhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Bagaimana Allah di ayat ini menyebutkan para dosa yang dihinakan oleh Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, ketika malaikat yang oleh Allah pasrahkan untuk mencabut roh-roh manusia, maka malaikat mencabut rohnya orang-orang kafir. Keluarkanlah roh kalian dan sungguh kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Dan ketika itu para mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Tunduk hina itu. Kalau di dunia mereka tidak pernah tunduk hina. Mereka berbuat dosa tidak merasa, bahkan mungkin bangga dengan dosa. Tapi nanti di akhirat, mau nggak mau, orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim inda rabbihim, akan menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Kemudian mereka berkata, Rabbana sami'na farji'na, Rabbana absarna wa sami'na wa ya Rabb kami, sungguh kami telah mendengar, kami telah melihat azab dan melihat siksa di hadapan-Nya. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke bumi ya Allah. Sungguh kami akan berbuat amal yang saleh dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin dan beriman. Ini ayat Allah jelaskan tentang kehinaan mereka. Ayat kedua, ketika Allah menjelaskan tentang hinanya orang yang berbuat dosa dan maksiat tidak bertobat, disebutkan dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfar sarabiluhum min qadrani wa tashawjuhum nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab." Kata Allah, hari ketika bumi kami ganti dengan bumi yang baru, langit pun kami ganti dengan langit yang baru, pertanda telah datang hari al-qiyamah. Wa barazulillahi wahidil qahhar, manusia keluar dari alam barzah mereka, muncul dari alam barzah mereka menuju Allah, menghadap Allah di padang mahsyar yang maha tinggi dan yang maha perkasa dan maha izzat. Kemudian apa kata Allah? Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfar, dan kalian akan menyaksikan orang-orang yang berbuat dosa di hari itu. Mereka dibelenggu dan diikat dengan tali-tali. Pakaian mereka dari barang-barang, dari bahan yang mudah terkena api, melilitkan seluruh tubuhnya, bahkan ke wajah-wajah mereka dililitkan api yang sangat panas. Demikian Allah menyiksa dan membalas masing-masing jiwa karena sebab dosa yang mereka perbuat. Sungguhnya Allah sangat cepat dengan. Sudah dua ayat. Ayat yang ketiga, bagaimana Allah menghinakan pelaku dosa, bukan dalam surah yang lain. Wa yawmal qiyamah taral ladzina kadzdzabu wujuhuhum muswaddah alaysa bi jahannam maswa lil mutakabbirin wa yunzillahu ladzina taqaw bima fazatihim la yamassuhum as-su' wa lahum yahzanun. Ketika hari kiamat, kata Allah, dan pada hari kiamat nanti kalian akan menyaksikan mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, wajah-wajah mereka itu muswaddah, menggelap dan menghitam. Wajahnya akan muswaddah itu menjadi hitam, digelapkan oleh Allah di hari itu para
pelaku dosa yang mereka tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah. Mereka dijadikan hitam wajah-wajah mereka, dan neraka jahanam itu tempat yang layak untuk mereka, tempat yang layak bagi mereka. Tapi kata Allah, dan kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Mereka mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahaya dosa. Oleh karenanya, setelah kita ingat kata beliau tadi, bahwa dosa itu tidaklah membuahkan kecuali kehinaan. Wa tarkud dzunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan dosa lambang hidupnya hati. Lambang hidupnya hati. Kalau kita menjauhi dosa, banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, membiasakan dengan istighfar dalam segala keadaan kita, maka hati kita akan hidup. Hati kita ini akan peka, cinta dengan kebaikan, senang diajak berbuat baik, kusuk selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa taqdurubi hayatul qulubi. Wa khairul linafsika isyanuha. Dan sebaik-baiknya bagi kita untuk selalu melawannya, jangan memperturutkan dosa tersebut. Karena akan berdampak demikian ini. Kalau ditumpuk-tumpuk terus dosa itu, ikhwan, tidak pernah ditaubati, tidak pernah dia berusaha untuk memperbaiki diri, beristighfar dan mensucikan diri dari dosa dan kesalahannya, maka nanti ujungnya bukan hanya dia akan berat beribadah, tapi ujungnya dia akan mengingkari kebaikan. Dia akan mengingkari kebaikan. Dia akan mengingkari kebaikan dan tidak akan mengenal kebaikan, dan akan tidak mengingkari kejelekan dan mengingkari kebaikan. Kebaikan tidak dikenal, kejelekan tidak diingkari. Itu puncak daripada hati ketika sudah penuh dengan dosa. Sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal khasiri udan fa ayyu qalbin ushribuha nukita fi nuqtatin sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fi nuqtatin bayda hatta tasir 'ala qalbaini 'ala al-abyadu mithlu safa la tadruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akharu aswad kal kuzi mujahiyan la yaqifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Sungguh fitnah dosa itu menimpa hati seorang hamba seperti anyaman tikar selembar demi selembar, halus tanpa terasa. Jadi kalau antum perhatikan tikar itu, antum nggak tahu mana sambungannya ya. Itu gambaran daripada dosa. Hati itu kena dosa kadang lembut, begitu halus orang kadang nggak menyadarinya kalau dia berbuat salah dan dosa. Kalau lembutnya seperti tikar, maka hati siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa, maka akan dititilah dalam hatinya titik hitam. Dan siapa saja yang hatinya selamat dari dosa, akan dititiklah satu titik putih, sehingga terbagilah manusia menjadi dua hati, kata beliau. Yang pertama hati yang putih, hati ini seperti terangnya cahaya mutiara. Hati ini, kata Nabi, tidak akan terbayari oleh fitnah apapun selagi bumi dan langit masih tegak. Hati yang kedua seperti bencana yang tertumpuk, maka hati ini gelap gulita. Kalau tuzilu jahiyan, maka kata Nabi, kalau hati sudah seperti itu, la ya'rifu ma'rufan, ia tidak akan mengenal yang baik, wala yunkiru munkaran, tidak mengingkari yang jelek. Kebaikan tidak dikenalinya, kejelekan tidak diingkarinya. Illa ma ushriba min hawahu, kecuali apa yang digandrungi oleh hawa nafsunya, yang dijadikan standaritas dan penilaian baik buruknya amal dia dari syahwat dan hawa nafsunya. Ini sangat bahaya sekali. Dalam kita betul-betul perhatian, banyak dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, khususnya di waktu-waktu sahur. Kita banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah segala dosa dan kelemahan, kekurangan ibadah kita, dan masih banyak lagi hal yang masih kita kurang dalam ketaatan, lemah dalam ketaatan, amal di dosa, hingga kita sering terjatuh. Bahkan siang dan malam kita banyak berbuat salah dan dosa. Harus kita akui, karena Allah SWT telah berfirman di dalam diskusinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wa nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah salah siang dan malam, namun aku adalah zat yang mengampuni dosa semuanya.
Bermohonlah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi. Nabi juga bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar, wa yabsutu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tagriba asy-syamsu min maghribiha." Sungguhnya Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya hamba-hamba Allah yang berbuat dosa di waktu malam sampai terbitnya matahari dari arah barat. Dari arah barat. Ini menunjukkan betapa kita ini sering dosa, terjatuh ke dalam kesalahan. Maka adalah langkah yang paling baik bagi kita adalah apa kata beliau tadi, wa khairul linafsika isyanuha. Dan sebaik-baiknya bagi dirimu adalah kau selalu melawannya, jangan memperbuat dosa, dan kita memperbanyak diri dengan istighfar, berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya, cinta pada kebaikan dimanapun kita berada, kita berbuat kebaikan dimanapun, adalah kita selalu mengambil kebaikan, karena kebaikan itu akan melenyapkan segala kesalahan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah al-hasanat pakai al-istighfar al-jinsi dalam bahasa Arab. Al-hasanat maknanya seluruh kebaikan apapun. Kebaikan antara hamba dengan Allah, kebaikan hamba dengan hamba yang lainnya, maka yang namanya al-hasanat seluruhnya akan yudhibna sayyi'at, membikin pergi kejelekan, membikin hilangnya kejelekan. Maka adalah seorang muslim, mukmin wal mukminah selalu mencintai kebaikan di mana saja dia berada. Perlu berbuat kebaikan. Tengah-tengah masyarakatnya dia berbuat kebaikan, di tengah-tengah teman-temannya berbuat kebaikan, di tengah-tengah keluarganya dia berbuat kebaikan. Dimanapun, ketika bersama istri dan anak kita, berikan kebaikan kepada anak dan istri kita. Ketika bersama teman-teman kita, berikan kebaikan kepada teman-teman kita. Dimanapun kita berada, adalah seorang muslim punya sikap selalu memberikan kebaikan kepada semua orang, agar dosa kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kemudian kita jelaskan sudah jelas bahwa dosa itu berjenjang-jenjang. Semakin dampaknya buruk lebih besar, semakin besar dosa tersebut. Yang kedua, tarhib asyadid min uquqil walidain wa qaliz zur. Di dalam hadis kemarin yang kita baca, itu adalah tarhib asyadid, ancaman yang sangat. Ancaman yang sangat terhadap orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan berkata dengan ucapan yang dusta. Kata dengan ucapan yang dusta. Birrul anak, uquq walidain. Ini adalah dosa besar. Tingkatan kedua setelah syirik. Ya, karena dampaknya terlalu parah kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, memberikan kerusakan di tengah-tengah umat. Ketika seorang anak mendurhakai kepada kedua orang tuanya. Terus bagaimana bentuk kedurhakaan itu? Ya kita lihat kemarin. Kalau kebaikan kita, kata para ulama, terbagi menjadi 4 atau 3. Yang kemarin berbuat baik dengan fi'il, dengan perbuatan, membantu segala urusannya. Berbuat baik dengan qaul, ucapan, bertutur kata yang lemah lembut, menyenangkan hatinya kalau berkata. Berbuat baik dengan jah, dengan pangkat, kalau kita punya pangkat, punya jabatan kita memuliakan orang tua kita. Berbuat baik dengan mal, dengan harta, kalau kita punya harta. Berarti durhaka pun dari 4 sisi. Seorang bisa durhaka dari qaulnya. Dari lisannya yang kurang ajar, dia bisa berbuat mendolimi dan berbuat durhaka kepada orang tuanya dengan lisannya. Kata-katanya kotor, menyakitkan, selalu menyakitkan hati orang tuanya. Berarti jika seorang bisa berbakti kepada orang tuanya dengan lisannya, berarti bisa pula durhaka dengan lisannya. Ketika seorang bisa berbuat berbakti kepada orang tuanya dengan dengan perbuatannya, berarti dia pun bisa durhaka dengan perbuatannya. Ketika seorang hamba bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan hartanya, berarti bisa pula dia durhaka kepada orang tuanya dengan hartanya. Begitu pula jabatannya. Oleh karenanya, uquq walidain itu pun dari 4 sisi pula. Seorang anak bisa mendurhakai kepada kedua orang tuanya. Ini dosanya sangat besar, ancamannya terlalu berat. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Salasatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidain." Ada 3 golongan kata Rasulullah. Yang 3 golongan itu tidak akan masuk surga dan tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat dengan pandangan rahmatnya, akan dipandang dengan pandangan murka di hari kiamat. Ini sangat mengerikan ancaman tersebut. Di antaranya, salah satu di antara 3 tadi kata Rasul, al-uquq walidain, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini terlalu berat. Yang ketiga, mahabbatus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Wa yuqadu minhu ishfaq at-tilmid ala syaikhihi. Di situ boleh ada bentuk mahabbah sahabat. Bagaimana rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka para sahabat melihat sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau seorang pemurid berusaha untuk memberikan masyaqah, isfaq, kasih sayang dan rahmat kepada syekhihi, kepada gurunya, mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat para sahabat, selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan mereka kepada Nabi itu bagian daripada ibadah. Kecintaan kita kepada guru-guru kita pun bagian daripada ibadah. Kecintaan kita kepada para ulama itu bagian daripada ibadah. Kecintaan kita kepada semua kaum muslimin itu bagian daripada ibadah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa yang sangat indah. Yang doa itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang telah mendahulukan. Perhatikan, Allah mengajarkan kita untuk kita mendoakan ampunan kepada orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami keimanan kita. Dan lihat di ayat selanjutnya, wa la taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ya Allah ghillan lil ladzina amanu, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada dalam hati kita rasa benci kepada orang-orang yang beriman, karena kebencian kepada mereka adalah musibah. Kecintaan kepada mereka adalah iman. Bahkan kesempurnaan iman seorang hamba itu tidak akan bisa diraih ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ketika seorang muslim lemah imannya, lemah kesayangan dan kecintaan kepada para sahabat dan saudaranya, maka ketika itu pula dia lemah imannya. Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah. Artinya kalian tidak akan sampai kepada derajat iman yang sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Saudara yang dimau di garis ini oleh Syekh Fauzan dan Syekh Utsaimin diterangkan maknanya saudara seagama, bukan senasab, tapi saudara seagama. Saudara yang dibangun di atas agama dan akidah yang sama. Ini yang dimaksud dari akidah. Tidak akan beriman kalian dengan keimanan sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian. Maksud saudara di sini adalah saudara seakidah, seiman, bukan senasab. Ya. Maka seorang muslim harus berusaha mencintai orang yang beriman. Jangan cari-cari masalah untuk benci orang-orang yang beriman. Jangan cari-cari kejelekan-kejelekan mereka sehingga kita jadi benci kepada mereka. Tapi carilah kebaikan mereka, tutupi ayat-ayat mereka agar kita selalu mencintai mereka. Itu mestinya ya. Bukan mencari ayat-ayatnya kemudian muncul kebencian kepada mereka. Jadi bolehkan seperti itu. Rasulullah mengatakan, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling membenci, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kecintaan kita kepada saudara kita adalah bagian daripada keimanan. Oleh karenanya, hendaklah kita mencintai mereka. Semakin mereka bertakwa kepada Allah, semakin kita kuatkan cinta kita. Semakin mereka orang yang baik, semakin kita mencintai. Karena kecintaan itu bukan ditelantarkan oleh Allah, bukan tanpa bekal, tapi kecintaan itu akan membawa akar sampai hari kiamat. Kecintaan kita kepada saudara kita akan membawa akar pengaruh sampai yaumul qiyamah. Perhatikan hadis yang sangat terkenal yang sering saya ulang. Datang kepada Rasulullah SAW seorang Badui, seorang Arab pedesaan, dan mengatakan, ya Muhammad, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat datang? Rasulullah heran mendapatkan pertanyaan demikian. Oh, kata Nabi, apa bekalmu? Kok tanya masalah kiamat? Sudah punya bekal. Kata Badui ini dengan pengertian hubullah wa rasul. Bekalku adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Perhatikan, jawabannya sangat ringkas dan sederhana. Mendengar jawaban yang demikian itu, Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Perhatikan,
Akar daripada kecintaan. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tadi, begitu Nabi mengatakan kalimat tersebut, beliau langsung berkata, tidak ada yang menjadikan aku gembira kecuali masuknya Islam aku dan hadis ini, karena aku adalah orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar dan keduanya min ahlil jannah. Harapan Anas dengan cintanya beliau kepada Abu Bakar dan Umar, Allah akan bersamakan beliau nanti di akhirat di surga bersama Abu Bakar dan Umar, karena Anas sangat mencintai Abu Bakar dan Umar. Asarnya sampai hari kiamat. Bekas kecintaan itu akan ditemukan di hari kiamat. Kita tidak bisa mengimbangi iman mereka. Kita tidak bisa mengimbangi amal mereka. Luar biasa para sahabat, amal mereka, iman mereka. Kita nggak mampu sedikit pun membandingkan iman mereka dan amal-amal soleh mereka. Tapi kita punya bekal apa? Ikhwan, kita punya bekal cinta kepada mereka, harapan kita agar Allah bersamakan kita nanti di akhirat bersama mereka. Karena kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka membenci para sahabat, bahkan mendoakan jelek pada para sahabat, tidak tahu bagaimana murka Allah nanti di akhirat. Tidak tahu bagaimana murka Allah di akhirat ketika mereka tidak bersama orang-orang membenci orang-orang yang diridhai oleh Allah. Bayangkan, jelas diridhai oleh Allah, dibenci. Ikhwan, sabiquna al-awwalu minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jelas mereka diridhai oleh Allah. Tapi Syiah Rafidhah al-khabith al-kafir ini membenci para sahabat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa murka Allah? Perhatikan di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa ma yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, menyusui Rasul durhaka, setelah jelas Rasul membawa petunjuk yang jelas, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menafsirkan orang-orang yang beriman di ayat ini yang dimaksud adalah para sahabat, dan mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat. Kalau begitu tafsirnya, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan, sesatkan kemana mereka sesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam. Saat masira, dan jahannam sejelek-jeleknya tempat. Syiah Rafidhah kalau mereka tidak bertobat akan tenggelamkan di neraka jahanam, karena mereka orang yang membenci dan mengikuti selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ahlu sunnah adalah orang-orang yang mencintai mereka, orang-orang yang mencintai mereka. Karena ahlu sunnah sendiri definisi ahlu sunnah apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah itu adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar. Ahlu sunnah itu adalah hum mereka adalah al-mutamassikuna bi kitabillah, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang telah sepakat dari kalangan para sahabat muhajir dan ansar. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ngaku ahlu sunnah, itulah kata ahlu sunnah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Karena kedua kitab ini ketika dipegang erat-erat, Allah menjamin tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang hasan, dihasankan dari segala jalan-jalannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana kita mengatakan taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma abadan ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian pegang teguh kedua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, istihbab i'adatil kalam wal maidah thalatha. Kitab sama. Di situ pula dari kemarin dia mengatakan diulang-ulang ya, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, diulang 3 kali. Maka di situ ada faedah
disukainya atau disunahkannya untuk mengulang kata-kata atau kalimat atau nasihat itu 3 kali. Benar kan ya? Dan Rasulullah sering mengulang 3 kali. Halakal mutanabiun, halakal mutanatiun, halakal mutanatiun, diulang 3 kali. Celakalah orang-orang yang melampaui batas, celakalah orang yang melampaui batas, diulang 3 kali. Ini sering Rasulullah mengulangkan kalimat diulang, namanya tauqidul lafzi. Tauqid lafzi diulang 3 kali. Ini bentuk tauqid, ingin menyangatkan perkara tersebut, baik dalam marah perintah ataupun larangan. Ketika Rasulullah memerintahkan perkara yang penting, diulangi 3 kali. Begitu pula ketika melarang dari perkara yang bahaya, dia kadang diulangi 3 kali, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan jika di sini pula dia mengulangi 3 kali, ala unabiukum bil akbaril jadair, dia ulangi 3 kali. Maka disunahkan kita pula ketika menyampaikan nasihat atau menyampaikan apapun yang dianggap perkara yang sangat penting, disunahkan untuk mengulang 3 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya, di dalam hal itu ada dalil tentang al-aqsamid dzunub ila kaba'ir wa shaghair. Dalam hadis tadi ada pembagian dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Wa'lam anna mujanabati al-kaba'ir takfir lis-shaghair, kama qala Allah Ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kaidah yang selanjutnya bahwa dalam hadis di atas ada dalil tentang pembagian dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Sekarang bagaimana untuk menilai ini dosa kecil, ini dosa besar? Maka para ulama menjelaskan bahwa dosa besar itu kalau dilakukan di dalamnya ada ancaman-ancaman, ada takhif yang sangat bahaya, maka itu sudah dimasukkan dalam kategori dosa besar. Tapi kalau ada satu perbuatan, barang siapa yang berbuat demikian tidak ada ancamannya, itu maksudnya adalah dosa kecil. Misalkan suatu amalan kalau dilakukan diancam dengan neraka, maka itu jelas dosa besar. Seperti yang kata sampaikan tadi, salah satu la yadkhulul jannah, ini dosa besar karena di dalamnya ada ancaman tidak dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke neraka. Atau karena ada laknat. Kalau saya berbuat demikian Allah akan melaknat, maka ini dosa besar karena itu ada ancaman laknat. Seperti perkataan Nabi, laknatullah ala yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu dosa besar karena ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengukurnya seperti itu. Tapi kalau ada satu dosa yang tidak sesuai dengan ancaman-ancaman yang berat, itu masuk dalam dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Ini cara membedakannya, dosa kecil atau dosa besar. Kemudian kata beliau bahwa menjauhi dosa besar itu adalah takfir lis-shaghair, itu otomatis akan diampuni dosa-dosa kecil. Kalau seorang muslim berusaha menjauhi dosa yang besar tadi, syirik, durhaka, minum khamr, berzina, dan dosa-dosa besar semua dia tinggalkan, dia berusaha untuk menjauhi, sudah otomatis dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Itu dosa kecil. Yang pertama adalah dosa besar. Jikalau kalian meninggalkan dosa besar atau berusaha menjauhi dosa besar yang kalian dilarang dengannya, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi dosa itu bisa hilang dengan apa yang kuat? Satu, dengan menjauhi dosa besar. Dosa itu bisa hilang dengan apa? Dengan istighfar. Dua, dosa itu bisa hilang dengan apa? Dengan musibah. Karena musibah. Karena Rasulullah mengatakan, la tazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alaihi min qati'ah. Terus menerus bala, musibah, bencana menimpa orang-orang yang beriman. Mereka diuji dengan keluarganya, diuji dengan hartanya, diuji dengan kehormatannya, sampai si mukmin ini berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Ini musibah bisa menghapuskan dosa.
Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Maisibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala ada wala hazan hatta syaukatu yashkuha illa kafarallahu bihi min khatayahu." Tidaklah menimpa diri orang yang beriman diuji dengan kesakitan, kelelah letihan, gundah gulana, sedih, khawatir sampai terkena duri, musibah yang paling ringan, kena duri saja enggak sakit. Tapi kata Allah, kata Nabi apa? Illa kafarallahu bihi min khatayahu. Melainkan itu semua akan jadi kafarat, menghapus dari dosa dan kesalahan. Sudah 3. Yang keempat, dosa itu bisa hilang dengan apa? Dengan amal yang saleh. Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams, al-jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, puasa Jumat satu kepada Jumat yang lainnya, Ramadan satu kepada Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna. Semua itu menjadi kafarat dari dosa-dosa kesalahan kita. Selagi dia meninggalkan dosa-dosa. Ini juga menunjukkan bahwa kebaikan itu menghilangkan dosa dan kesalahan. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Iringilah kejelekan kalian dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghilangkan kejelekan kalian. Dan bertaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Sudah berapa? 5. Itulah. Kalau kita ingin membersihkan dari dosa, lakukan 5 yang saya sebutkan tadi. Pertama, dengan banyak-banyak istighfar memohon ampun kepada Allah. Hadisnya terlalu banyak yang sudah saya bacakan tadi. Yang kedua, dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, dengan ketika karena musibah kita bersabar. Dan yang keempat adalah meninggalkan dosa-dosa yang besar. Dengan demikian Allah akan gugurkan dan rontohkan dosa-dosa kita. Dengan bersihnya dosa, insya Allah ikhwan, hati kita akan bersih, hati kita akan cinta dengan kebaikan, hati kita akan selalu senang dengan kebaikan, insya Allah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan barakah. Semoga pula Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita orang yang bersih dari dosa dan orang-orang yang selalu banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. Barakallahu fiikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.